Pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih sekaligus bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh memuji Engkau, berdoa, menjunjung tinggi Engkau Tuhan pada hari ini. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, pakailah hamba-Mu di dalam keterbatasannya, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan nanti boleh jadi berkat, baik bagi dirinya yang menyampaikan, maupun bagi kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara sekalian, ada kebahagiaan hari ini, ada sukacita, ada semangat, tetap setia kepada Tuhan. Ya. Senang sekali hari ini boleh bertemu dengan saudara dan boleh diundang oleh Bapak Pendeta Winta ya. Ya. Saya lupa kenal dia kapan, nanti mungkin dia bisa kasih tahu gitu ya. Pokoknya bisa tiba-tiba bisa kenal dia, walaupun kita sudah berpisah cukup lama gitu ya. Sekali lagi saya berasal dari kampung, namanya kampungnya Kampung Anggrung ya. Kalau saudara pernah berkunjung ke situ, puji Tuhan. Kalau belum, nanti kapan-kapan ke Medan, tanya di mana Kampung Anggrung, singgah ke situ. Banyak makanan khusus di kampungku ya. Selain tahu heci gak ada tapi ya. Saya bersama dengan teman-teman ya, ada Ibu Meling itu yang sedang foto-foto ya, ada anaknya juga ya, dan ada Pak Johnson itu mantan kepala sekolah di Metodis Polonia Medan, Metodis Kampung Anggrung lah, jadi semua orang kampung gitu ya. Jadi jangan marah kalau saya bawa orang kampung datang sini ya. Nah saudara, hari ini saya diberi kesempatan, saya ucapkan terima kasih buat kita semuanya. Saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Ayat yang tidak asing bagi saudara sekalian. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, tidak gampang untuk percaya kepada yang tidak pernah kita lihat. Kita selalu bertanya, betul gak? Apakah salah? Betul gak? Ada banyak orang ingin tahu, saudara. Mungkin orang sini enggak ya.
Orang di luar sana banyak yang ingin tahu. Waktu teroris itu menyerang di Jakarta, saudara, kalau di luar negeri mungkin orang pada sembunyi. Orang Indonesia ikut-ikut, ngintip-ngintip. Bukan dari jauh loh, dari dekat. Kita nonton di TV luar biasa. Kayak gak terjadi apa-apa. Seperti sedang syuting film aja gitu ya. Kalau saudara mau lihat, mungkin bisa putar kembali yang lalu, video-videonya masih ada gitu. Jadi manusia pengen tahu. Kalau terjadi kecelakaan di pinggir jalan misalnya, mobil tiba-tiba bisa pelan-pelan jalan. Bukan mereka takut kepada polisi, karena polisi sedang sibuk urus yang kecelakaan, tapi mereka pengen tahu. Kalau tangga ada masalah, semua berkerumun, pingin tahu. Dan celakanya, mereka mau nomor 1 tahu. Gak mau kalah kalau ada orang bilang, saya tahu duluan. Saya duluan. Kemarin saya sudah tahu. Ada yang bilang, sebelum kejadian saya sudah tahu gitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya maka orang sering ragu, tidak percaya kalau tidak melihat. Sama dengan Thomas ini. Alkitab mencatat suatu hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak bersama-sama dengan mereka. Entah kesibukan apa, entah urusan apa, yang pasti Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Saudara bayangkan kalau hari ini di gereja ini datang bintang film, saudara kebetulan tidak hadir, kecewa sekali. Kok Pak Pendeta gak ngomong gitu ya? Saya gak sempat lihat. Ini fotonya gak cukup, maunya langsung ketemu gitu ya. Nah, kira-kira seperti begitulah. Maka kita mencatat ketika Yesus datang ke situ, maka kata mereka murid-muridnya kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Karena waktu itu Yesus ada. Kami telah melihat Tuhan. Sekali lagi Alkitab mencatat Thomas tidak percaya. Dia bilang, sebelum aku memasukkan jariku ke bekas lubang paku di telapak tangan Tuhan Yesus, sebelum juga jariku itu mencucukkan di bekas lubang lambung Tuhan Yesus, aku tidak percaya. Itu Thomas. Saudara, apakah Thomas itu orang lain? Bukan. Thomas itu murid Yesus yang hidup bersama-sama dengan Yesus 3 tahun lebih. Mungkin pergi bersama, mungkin juga kadang-kadang mungkin mereka harus masak bersama, makan bersama, kumpul bersama. Sudah saling berdoa bersama, mereka kumpul bersama, sama-sama telah menjalani sampai 3,5 tahun. Tetapi Thomas masih belum kenal Tuhan Yesus sepenuhnya. Thomas masih belum yakin Yesus sepenuhnya. Itu sebabnya maka waktu Yesus memperlihatkan diri kepada murid-murid yang lain, dia tidak percaya. Dia bilang, kalau tidak dengan mata kepalaku sendiri melihat, jangan pikir aku bisa percaya. Kira-kira demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah seringkali kita juga demikian? Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita itu tidak begitu yakin akan Tuhan. Padahal kita sudah bertahun-tahun melayani, kita sudah lama sekali percaya kepada Tuhan, kita sudah korbankan waktu yang banyak untuk Tuhan, bahkan mungkin sudah korbankan uang, dana untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ada hal-hal yang menimpa dalam hidup kita, kita tidak percaya Tuhan. Hidup di lingkungan masyarakat yang majemuk,
di antara kalau ada orang-orang yang tidak percaya, itu terlebih lagi. Kalau ada anaknya sakit, cucunya sakit, kalau gak sembuh-sembuh sudah didoakan misalnya, mulai sudah ada godaan yang lain. Coba cari itu loh orang yang pintar. Coba di gang itu ada. Mulai tergoda. Itu sebabnya kita tidak mau seperti Thomas yang begitu tidak percaya. Imannya tidak begitu kuat. Sehingga dia tidak bisa meyakinkan kalau dia tidak percaya, tidak melihat. Namun puji Tuhan, Alkitab mencatat Yesus memberi kesempatan untuk apa? Untuk Thomas melihat. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama mereka. Nah, kali ini dia sudah bersama-sama. Mungkin Thomas dalam hati, saya mau tunggu Yesus loh, kapan dia datang lagi? Saya gak perlu kemana-mana dulu. Maka 8 hari kemudian, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan Thomas melihat sungguh-sungguh Yesus, maka dia katakan apa? Kemudian berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Disitulah Thomas bertobat. Dia mengakui bahwa Tuhanku, Allahku. Kalau tadinya mungkin dia hanya anggap Yesus sebagai guru, sebagai rabi, sebagai penolong, tanda kutip, tapi sekarang dia mengakui bahwa Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Allahku. Yang statusnya berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Saya akan mengaplikasikan buat saudara beberapa hal. Yang pertama, mengapa orang tidak bisa percaya seperti Thomas? Pertama, karena dia tidak mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Dia harus mengalami kasih Tuhan itu benar-benar dalam hidupnya. Kalau saudara tanya, sudah berapa tahun engkau melayani Tuhan? Sebutkan mungkin berpuluh tahun. Sudah berapa lama engkau percaya pada Tuhan Yesus? Seberapa engkau kenal kepada Tuhan Yesus itu? Bagaimana engkau mengenal Tuhan Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita begitu semangat untuk melayani Dia, kita begitu berkobar-kobar memuji Tuhan, tapi kita begitu sibuk, tapi kita sendiri tidak mengalami kasih Tuhan. Akhirnya kita begitu capek. Habis melayani kita mungkin rasa begitu lelah. Pernah dengar cerita Maria dan Marta? Maria dan Marta, dua kakak beradik, ketika Yesus datang ke rumahnya, si Marta itu sibuk mempersiapkan hidangan untuk menyambut tamu. Kira-kira benar atau tidak caranya gitu? Boleh enggak gitu? Gak masalah sebenarnya mempersiapkan makanan. Kalau ada tamu datang, persiapkan makanan, silakan. Sedangkan Maria duduk mendampingi Yesus. Benar atau salah? Benar juga, ada tamu datang bagi tugas. Si kakak sibuk, si adik juga sibuk menemani. Tapi yang menjadi masalah adalah kesibukan si Marta itu membuat dia tidak fokus lagi kepada Tuhan. Saking sibuknya dia. Saya sering menemukan
ketika ada retreat, ketika ada acara KKR misalnya, acara apa aja lah di gereja, panitianya begitu sibuk. Sibuk sekali panitianya, sampai-sampai mereka gak sempat dengar firman Tuhan. Itu yang saya pernah sering dengar. Begitu sibuk sekali mereka. Jadi apa gunanya kalau mereka tidak sempat mendengar firman Tuhan? Sebab firman Tuhan itu harus didengar. Dan bukan hanya didengar, harus diterima dalam hidup kita. Bukan hanya itu, harus dipraktekkan. Doa itu perlu gak saudara? Kalau gereja adakan doa semalam suntuk itu kira-kira baik gak? Yang jadi gak baik adalah ketika orang berdoa saking semalam suntuk sampai suntuk-suntuk akhirnya ngantuk-ngantuk. Jadi dia terus bicara kepada Tuhan, berdoa. Yang punya anak di sini, kalau anakmu datang bicara sama kamu terus dari pagi, siang, sore, malam bicara terus dia. Mengganggu kamu masak, bicara terus dia ngomong. Apa aja dia bicara terus. Waktu engkau katakan sesuatu, "Ma, tutup mulut dulu, saya mau bicara." Kira-kira yang jadi mama itu atau papa bisa emosi gak? Emosi lah ya. Cerewet kamu, mungkin dijewer. Padahal dia gak salah. Ngomongnya baik, tapi dia ngomong terus, gak pernah berhenti. Jadi kalau Allah itu seperti mama, seperti papa, yang jemaatnya itu, anak Tuhan itu seperti anak datang, doa terus ngomong-ngomong, doa terus pagi, siang, malam, sampai sesuntuk-suntuknya, sengantuk-ngantuk tetap ngomong. Tidak beri kesempatan untuk Allah bicara. Maka itu tidak benar. Yang benar bagaimana? Yang benar, dia harus mendengarkan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Paling sedikit dia baca. Baca firman Tuhan setiap hari, simpan dalam hati, dan disimbangkan dengan doa. Saudara, firman Tuhan yang kita baca, apalagi dihafalkan itu, kalau sudah masuk dalam hidup kita itu kan praktek firman Tuhan. Saudara, suatu hari seorang ibu berikan kesaksian demikian. Dia katakan dia tinggal di apartemen. Apartemennya itu tidak punya laundry untuk cuci baju gitu ya. Tetapi ada laundry umum di lantai bawah, dia di lantai 4. Yang boleh pakai bersama asal masukkan uang logam atau di scan gitu, dia boleh cuci. Nah, si ibu ini banyak bajunya dia bawa turun. Semua tempat itu dia sudah persiapkan karena gak ada orang. Dia taruh sabun dulu 3 laundry itu. Kemudian dia lupa sesuatu. Dia balik lagi ke atas, cari barangnya, bawa turun lagi. Tapi 3 sudah pakai orang. Orang lain nyelonong itu pakai gitu. Hatinya sangat jengkel secara manusia. Dia mau marah. Tapi dia ingat firman Tuhan tadi pagi dia baca. Kasihilah orang yang menganiaya kamu. Gak jadi dia. Itu karena dia baca firman Tuhan. Coba kalau dibaca Kopingho. Yang gak ngerti Kopingho, ada Kopingho itu buku silat ya. Lawan kembali gitu. Makanya firman Tuhan begitu penting buat kita. Karena apa? Karena begitu kita baca, firman Tuhan bicara kepada kita. Sehingga kita mau praktekkan, langsung refleksikan. Saudara, Thomas bukan asing terhadap firman Tuhan. Dia dengar sendiri dari Yesus. Tapi dia masih hidup di dalam keraguan itu. Apalagi kita yang tidak hidup bersama Tuhan Yesus, tentunya keraguannya makin besar. Tapi hari ini
firman Tuhan katakan jangan ragu. Engkau boleh ragu kepada orang lain boleh. Karena orang lain itu janji bisa-bisa gak tepati. Orang lain sudah janji kadang-kadang bisa di-cancel. Pernah gak di-cancel orang? Pernah kan? Tapi Tuhan tidak pernah cancel kita. Karena kita percaya hari ini bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang benar 100%, tidak pernah salah. Alkitabnya juga benar 100%, tidak pernah salah. Memang kalau ketikan bisa salah, tapi Alkitab sendiri tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah salah. Jangan kita dengar di televisi atau media sosial sekarang muncul istilah orang-orang yang bertato banyak itu, dia bilang firman Tuhan Alkitab itu kadang-kadang seakan-akan tidak berguna bagi dia. Kan lagi viral itu kan ya. Jadi bagaimana cara menentukan kebenaran? Cara menentukan kebenaran adalah harus berfondasi, berpijak kepada Alkitab, firman Tuhan. Tidak boleh tidak. Itu sebabnya kalau Thomas itu yang sudah dengar firman Tuhan saja bisa ragu, maka jangan heran kita kalau bisa juga dipengaruhi. Itu sebabnya maka harus rajin setia membaca firman Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa orang bisa ragu? Karena dia itu tidak sungguh-sungguh menjalankan hidupnya untuk Tuhan. Saya mau tanya pada saudara, pernah dengar cerita Daud? Daud itu punya kerinduan, pagi, siang, dan malam diam di pelataran rumah Tuhan. Saudara pernah nginap di sini? Ada yang pernah nginap di sini? Pernah? Satu orang aja ya? Nanti pulang ngajak lebih banyak Pak ya. Takut digigit nyamuk ya enggak ya? Daud, dia punya kerinduan pagi, siang, dan malam merindukan firman Tuhan, ingin berdiam di bait Allah. Bagus gak? Kira-kira cukup rohani gak kalau di sini ada orang yang pagi, siang, malam diam di rumah Tuhan? Takutnya pendeta usir pulang ya. Ngapain di sini lama-lama begitu ya? Tapi saudara, Daud yang punya kerinduan, punya hati pagi, siang, malam dalam bait Allah itu bisa jatuh tidak? Bisa berdosa gak? Dia bisa berdosa. Jadi orang yang pagi, siang, malam dekat dengan rumah Tuhan, berdiam di rumah Tuhan pun bisa jatuh, saudara. Apalagi saudara yang datang ke gereja hanya pada hari Minggu pertama, kedua libur, 3 malas, 4 muncul lagi sebentar, minggu depan libur lagi, sini gak ada ya. Sini aktif semua kan Bu ya? Ya, puji Tuhan. Orang yang selalu ikut Tuhan pun bisa ada godaan. Kenapa? Karena godaan itu makin hari makin banyak. Kalau dulu pagi-pagi saudara bangun langsung baca Alkitab misalnya, atau berdoa dalam hati atau kuat, maka zaman sekarang orang bangun pagi-pagi dia buka dulu handphone misalnya gitu ya. Itu salah satu godaan. Tapi dia bisa mengelak, handphonenya ada Alkitab ya, oke lah, puji Tuhan ya. Hanya Tuhan yang tahu. Sini gak ada ya. Orang sana ya. Nanti Bapak pendetanya gak mau suruh saya datang lagi. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, jadi penekanannya adalah firman Tuhan. Suara Tuhan yang didengar. Supaya apa? Supaya hidup kita itu tetap teguh, tidak ada keraguan. Tetap setia, ada masalah apapun tetap setia.
Yang ketiga, Thomas di dalam keraguannya itu, dia menjadi percaya. Imannya diteguhkan karena dia sudah melihat. Maka firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Tidak melihat tapi percaya. Saudara percaya mujizat gak? Percaya gak mujizat? Senang gak dengar orang yang mengalami mujizat yang spektakuler? Dia bilang apa? Kepalanya sudah hancur tapi masih bisa sehat kembali karena kecelakaan. Senang gak berita gitu? Suatu hari ada perjalanan wisata dari sebuah gereja. Di sini ada bus A, ada juga bus B, sama-sama jalan, pergi jalan-jalan. Kemana sih di kalau jalan? Bukit Lawang misalnya ya. Mau makan durian, ada durian ya. Ya. Pergi ke Bukit Lawang. Bus A dan bus B. Karena agak muat, satu bus, ada bus A dan bus B. Pendeta pimpin dong doa, Tuhan lindungi perjalanan jemaat Tuhan, anak-anakmu, biar pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Di situ nanti ada kebaktian padang, kebaktian di ruang terbuka. Berangkatlah bus A, berangkatlah bus B. Jalan semua sambil nyanyi lagu rohani campur lagu Halo-Halo Bandung. Ya. Bus A jalan, bus B jalan. Tiba-tiba bus B ini bannya itu pecah. Lalu saking goyangnya akhirnya terjungkir balik. Ada 5 atau 6 orang yang kepalanya kejedut, luka-luka dan sebagainya. Ada yang tangannya juga terkilir dan sebagainya, kaki terkilir. Tapi bus B lancar-lancar sampai. Akhirnya setelah diurus semuanya, ke puskesmas periksa semuanya, ada telat berapa jam, sampailah mereka ke Bukit Lawang. Di situ ada kebaktian. Tadi bus A yang terjungkir balik, bus B yang tidak. Saya mau bertanya kepada saudara, jawab dengan jujur. Di antara penumpang bus A dan bus B, mana yang lebih banyak bersaksi? Siapa yang bilang bus A? Coba sekarang ini ngomong-ngomong bus A. Yang paling banyak bersaksi, luar biasa. Saya melihat kuasa Tuhan. Kepalaku sudah bonyok, tapi masih bisa gini senyum-senyum lagi. Tanganku sudah luka, masih bisa. Kakiku sudah terkilir, masih bisa. Luar biasa. Yang bus B sungkan. Mereka gak mengalami apa-apa. Lancar-lancar kan? Gak ada yang bonyok, gak ada apa. Sungkan bersaksi. Inilah pengajaran yang salah. Di sini mudah-mudahan gak ada. Kalau kalian suka seperti bus A, pendetanya suruh berdoa begini, Tuhan jemaatku mau pergi ke Bukit Lawang, biarlah busnya terjungkir balik 5 kali. Bila perlu 6 kali. Biar mereka jendol-jendol semuanya, kakinya patah. Bila perlu tangannya juga ikut patah. Supaya mereka sudah sampai di Bukit Lawang, mereka bisa bersaksi. Jadi mana sebenarnya di antara bus A dan bus B yang mujizatnya yang paling luar biasa? Mana? Mana yang luar biasa mujizatnya? Coba. Jawablah ibu kita ini, guru kan. Bus mana? Bus B yang lancar-lancar itu mujizat luar biasa. Sama-sama mujizat, tapi saya percaya kalian nggak mau pilih yang bus A. Jadi selama ini kalau saudara melihat orang mengalami yang spektakuler begitu, baru dianggap luar biasa, rasanya enggak. Mestinya yang tidak mengalami pun harus bersaksi. Tuhan begitu luar biasa.
Saya begitu setia melayani, saya bahkan Tuhan lindungi terus-menerus, tolong saya terus-menerus, maka saya mau bersaksi kepada Tuhan. Tidak ada sungkannya, tidak ada malunya. Apalagi mereka yang sudah mengalami hal-hal yang seperti itu, mereka mestinya harus lebih lagi bersaksi. Nah, seringkali kita dibohongi gitu. Sekali lagi sini gak ada gitu, orang lain. Ya. Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau misalnya orang yang sudah mengalami kasih Tuhan aman-aman lancar saja, itu pun dia tidak bisa bersaksi, ya mirip dengan Thomas, sudah mendapatkan kasih Tuhan banyak semuanya, tapi masih ragu. Benar gak Tuhan itu berkuasa? Benar gak? Kenapa saya seperti itu tidak mengalami? Maka ada banyak orang katakan, saya sudah pergi ke gereja, tapi gak mendapat apa-apa. Emangnya mau dapat apa di gereja, saudara? Pendeta bagi sembako, makan siang gratis. Gak tahu ada makan siang gratis dia. Seharusnya kita datang ke gereja adalah untuk menyembah Tuhan, memberi kepada Tuhan, bukan mendapat apa-apa. Karena kita sudah mendapat semuanya daripada Tuhan. Dia sudah korbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita. Itu yang diberikan yang paling baik untuk kita. Dan sekarang tugas kita adalah mengembalikan kasih Tuhan dengan lebih kepada Tuhan. Salah satunya adalah kita beribadah kepadanya. Dulu, mungkin sekarang juga ada orang, kalau dia dengarkan firman Tuhan ya, nanti firman Tuhan itu kena kepada dia. Ya, kena pada dia. Dia bilang, pendetaku itu parah. Saya ke gereja, saya disindir-sindir. Dulu saya punya teman kampung juga lah ya, ke gereja. Kebetulan gereja undang pembicara tamu, khotbah lah pendeta itu. Kena kepada dia, persis apa yang dialami. Dia bilang, pasti pendetaku cerita-cerita masalah saya. Sehingga persis. Saudara, kalau firman Tuhan itu kena pada kita, itu artinya firman Tuhan itu hidup, dia sedang berbicara kepada Anda, dia sedang menegur Anda. Itu berarti saudara perlu bersyukur, karena firman Tuhan itu berbicara kepadamu. Jadi jangan gara-gara firman Tuhan berbicara kepadamu, firman Tuhan berbicara kepada kita, gereja ditinggalkan. Pendetanya sindir aku, pendetanya ngomong aku. Bukan. Itu karena firman Tuhan sedang berbicara, engkau dibentuk. Dibentuk itu gak bagus, saudara ya. Gak enak. Karena dalam melayani kita juga mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Saudara, sebagai pendeta yang melayani di luar negeri, saya bukan hanya khotbah, harus merangkap jadi supir, jemput orang yang gak bisa datang, rangkap buka pintu gereja, tutup, bersih dan sebagainya, karena di sana gak ada koster. Rangkap lagi apa? Masak yang dapat makanan gratis itu ya. Jadi dasarkan saya orang Medan, nenek saya dulu pernah masak. Jadi ingat-ingatlah resep nenek di luar negeri itu. Ya. Kadang-kadang suka makan tahu heci ya, ingat-ingat kira-kira resepnya gitu. Sekarang zaman lebih gampang, bisa ngintip di YouTube gitu ya. Ya suatu hari saya masak itu keladi yang diparut, digoreng dengan ebi, dengan apa? Dengan ginger apa itu? Jahe, apa itu? Uyen ya. Ya. Memang agak gosong gitu, hitam-hitam gitu ya. Lalu ada seorang ibu tanya, Pak Pendeta, kemarin mati lampu ya? Saya bilang, saya nggak tahu. Enggak, kita kan jarang-jarang mati lampu.
Iya, kayaknya rumah pendeta mati lampu katanya. Saya bilang, kenapa? Itu kuenya hitam-hitam katanya. Kurang ajar. Sudah kasih makan gratis masih bilang mati lampu gitu ya. Nah itulah yang dihadapi oleh sang gembala itu ya. Sini gak ada, sini baik-baik semuanya ya. Baik-baik gitu ya. Betul Bu ya? Amin ya. Gak ada kan Pak Pendeta? Gak ada ya. Makanya dia ikut-ikut aku badannya gitu ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita percaya pada Tuhan 100% itu menolong kita, maka di dalam hidup kita terjadi apapun, Tuhan tidak pernah salah. Saudara percaya gak Tuhan tidak pernah salah? Amin. Percaya gak? Kalau kita percaya Tuhan tidak pernah salah, maka kejadian apapun yang menimpa kita, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala-galanya itu tetap dalam kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Karena dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah menyakiti kita karena dia baik. Yang sering menyakiti orang adalah manusianya. Manusia punya rasa iri karena manusia jam dosa, manusia punya rasa cemburu, manusia punya saingan dan sebagainya. Tuhan tidak punya saingan. Dia punya segala-galanya. Jadi jangan sok katakan, oh Tuhan, kalau gak ada aku yang memimpin kayak ibu tadi ya, tutuplah gereja ini ya. Jangan. Karena Tuhan bisa pakai orang lain yang mempermalukan kita, saudara. Dulu kami dari kampung, sebelum saya sekolah ke Malang, karena dulu sekolah di Bandar Baru, sekarang sekolah di Malang. Waktu itu ya. Lalu pendetanya bilang, jangan pergi. Nanti gak ada orang yang ganti kamu gitu ya. Dalam hatiku, benar juga ya, kalau saya pergi nanti siapa ya? Ya. Tapi itulah kesombongan kita. Tapi Tuhan gerakkan aku harus pergi. Saya tidak bisa lama-lama di sekolah di Prastagi. Udaranya begitu dingin, begitu nikmat. Membuat kita itu apa? Membuat kita itu saking nikmatnya sering tidur. Saya tidak tahan naik bus orang kampung sekali lagi. Dulu waktu saya masih ingat masih kecil, mama saya itu pesan taksi, saya ada family di Binjai. Medan ke Binjai aja muntah-muntah. Pulang muntah-muntah. Nah sekarang sekolah di Bandar Baru. Naik naik bus umum Sinabung Jaya. Sekarang nggak tahu masih ada gak ya. Di samping-sampingnya ada ibu-ibu dengan mulutnya ada siri merah-merah begitu, dengan sarungnya yang diputar-putar, ada yang tutup kepala, tutup leher, nggak tahu kapan cuci sekali gitu ya. Saya tiap hari kalau berangkat, saksinya adalah pendeta, kalau ada yang kenal pendeta Bishop sekarang yang di Metodis bagian pengembangan. Kita pergi kadang sama-sama. Bapak ini pasti kenal gitu ya. Saya bawa plastik, pergi tiup trompet. Senin, itu buang, nggak bisa buang sembarangan, nanti kena orang belakang bahaya gitu ya. Pulang Jumat, ambil lagi plastik, tiup trompet. Pergi pulang, saya pegang plastik itu. Kalau nggak pegang, nggak aman. Selama 2 tahun. Kalau itu dihitung-hitung ada 104 kali. Belum tambah liburan tengah-tengah. Maka kadang nggak berani pulang. Karena tambahan plastik nanti ya. Tapi puji Tuhan, tahun yang ketiga, saya itu mau pindah sekolah. Tes di Malang. Dapat mobil Antalitas, bus Antalitas Antalitas Sumatera. Berangkat dari Medan menuju ke sana, 12 hari di darat hanya 2 hari. Selainnya di bus pergi dan pulang, tidak muntah. Karena latihannya 2 tahun.
Nah, tadi saya kembali lagi. Kalau saya pergi, siapa yang gantikan? Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia bisa bangkitkan orang lain untuk menggantikan kita. Jadi jangan kita pikir, oh kalau gak ada saya, orang lain gak bisa. Mungkin gara-gara engkau, orang lain sungkan untuk gantikan kamu. Maka ada orang yang sudah cukup senior misalnya, dia juga tidak mau serahkan ke orang lain karena dianggap kalau gak ada saya, gak bisa. Bukan. Tuhan tidak mau pakai kita seperti demikian. Ya, kalau misalnya gak ada kamu yang sombong itu, gak ada kamu, Tuhan bisa bangkitkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang pintar di sini musik, dia pintar gitar, pintar, disuruh ikut terlibat dalam pelayanan dia tidak mau, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan pakai orang yang tidak pintar, dia bisa main akhirnya mempermalukan engkau, saudara. Jadi kalau kita semua tugas kita adalah Yesus sudah bangkit dan Thomas sudah percaya ini. Thomas sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Dia sudah bangkit, dia sudah menang. Jangan kita kalah-kalah terus. Seringkali kita katakan ku menang, ku menang. Kita kan suka nyanyi begitu. Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, tidak berubah. Semangat apalagi ibu kita nyanyi. Tidak berubah. Tapi habis itu aku masih seperti yang dulu. Tuhan Yesus tidak berubah, dia sudah menang, saudara, amin. Dia sudah menang, tapi aku masih selalu seperti yang dulu. Ini yang mau kita buang jauh-jauh supaya kalau Tuhan Yesus tidak berubah, aku berubah gitu. Aku yang harus berubah. Ya kan? Semangat lagunya, kalau lihat lagu yang berubah dengan yang tidak berubah itu beda. Aku masih seperti yang dulu, kan lemas. Aku berubah, sungguh ku berubah. Kan semangat begitu. Jadi mari kita berubah. Supaya bukan seperti dulu waktu saya ngajar, anak-anak tiba-tiba berubah. Kata orang apa dia? Apa namanya, hitam-hitam itu gitu ya. Oh gitu, Power Rangers ya. Nah itu dia berubah-ubah tapi gak berubah. Hanya sikap berubah. Jadi kalau kita mau percaya pada Tuhan, kita mesti berubah. Lebih setia pada Tuhan, lebih cinta. Apalagi Yesus sudah bangkit, sudah menang. Kita tidak boleh kalah, dia sudah menang. Kalau hari ini kita masih ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, harus berubah. Yesus sudah menang. Kalau kita masih tidak setia kepada Tuhan, harus berubah. Tuhan Yesus sudah menang. Kalau kita datang ke gereja hanya seminggu 2 kali, sekarang setiap saat, apalagi kebaktian 2 datang juga. Karena Yesus sudah menang. Kalau dulu kurang semangat, naik, Yesus sudah berubah. Sekarang lebih semangat. Kalau dulu kita pelit kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu balas dengan pelit kepada kamu, bahaya, saudara. Berubah, jangan pelit kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang yang memberi, dia tidak pernah akan jadi peminta-minta, saudara. Memberi, apalagi memberi kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala.